Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang tentunya sangat menarik untuk kalian semua. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Malam selalu terasa lebih kelam di hutan itu. Pepohonan besar berdiri kokoh seperti penjaga tua yang menyimpan banyak rahasia. Angin malam membawa suasana aneh, kadang samar seperti bisikan, kadang keras seperti jeritan perempuan. Penduduk desa menyebutnya hutan jerit, tempat yang tak seorang pun ingin lewati selepas senja. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar di tengah sunyi. Seorang pemuda yang tersesat memandang sekeliling dengan panik. Belum membasahi wajahnya, meski udara dingin menggigit. Ia mendengar suara tangis, perlahan mendekat. Tolong. Suara itu lirih, terdengar putus asa. Lalu ia melihatnya. Seorang perempuan muda berdiri di tengah semak belukar. Rambut panjangnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Gaunnya sobek, penuh noda darah kering. Saat pemuda itu mencoba mendekat, bayangan perempuan itu lenyap, meninggalkan bau anjir yang menyengat. Sumi'ah adalah gadis desa yang sederhana, namun memikat siapapun yang mengenalnya. Wajahnya tidak hanya cantik, tetapi senyumnya selalu mampu menghangatkan hati siapa saja. Pagi-pagi ia sudah terlihat di sawah, membantu ibunya menanam padi, atau di sungai, mencuci pakaian bersama teman-teman sebayanya. Suaranya sering terdengar riang, bernyanyi lagu-lagu desa yang diwariskan dari neneknya. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa. Meski kehidupan mereka sederhana, keluarga Sumi'ah adalah contoh keharmonisan. Ayahnya, Pak Sarmin, bekerja keras sebagai petani, sementara ibunya, Bu Sarmini, mengurus rumah tangga dengan penuh kasih. Sumi'ah sangat dekat dengan adiknya Bayu, baru berusia 7 tahun. Hubungan mereka penuh canda dan tawa, mengisi rumah kecil itu dengan kebahagiaan. Namun, di balik hari-harinya yang indah, ada seorang pemuda bernama Mito yang diam-diam mengawasi Sumi'ah. Mito dikenal sebagai pemuda pendiam dan bekerja keras. Tetapi banyak orang merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia jarang bersosialisasi dan sering terlihat termenung di pinggir jalan desa. Mito menyimpan rasa yang mendalam pada Sumi'ah. Baginya, Sumi'ah bukan sekedar gadis biasa. Ia adalah segalanya. Obsesinya dimulai sejak mereka kecil, ketika Sumi'ah pernah memberikan segelas air kepadanya di tengah panas terik. Sejak itu, Mito merasa Sumi'ah adalah takdirnya. Namun, pendekatan Mito tak pernah berjalan normal. Alih-alih menyatakan perasaan, ia hanya mengintai dari kejauhan. Ia mencatat kebiasaan Sumi'ah, menghafal rutenya, dan bahkan pernah menyelinap ke rumahnya hanya untuk mencuri sapu tangan yang pernah ia lihat Sumi'ah pakai. Meski demikian, Sumi'ah tak pernah menyadari kehadiran Mito yang semakin membayanginya. Baginya, hidup adalah tentang keluarganya, pekerjaan di sawah, dan mimpi sederhana untuk suatu hari nanti membantu adiknya sekolah lebih tinggi. Namun, awan gelap perlahan menggantung di atas kehidupannya yang ceria, menandakan ancaman yang tak disadarinya akan segera datang. Pasar malam di desa selalu menjadi momen yang dinanti. Lampu-lampu berwarna-warni, suara musik tradisional, dan aroma makanan yang menggoda membuat siapa saja merasa gembira. Malam itu, Sumi'ah pergi bersama adiknya, Bayu, untuk membeli jajanan dan bermain di wahana sederhana yang tersedia.
Tawanya lepas saat melihat Bayu mencoba menangkap ikan di kolam permainan. Sementara ia memegang erat keranjang berisi kue untuk keluarganya di rumah. Dari kejauhan, Mito mengamati setiap gerakan Sumi'ah. Di sampingnya dua teman dekatnya, Wardi dan Bimo, berbicara pelan. Mereka sudah merancang rencana yang akan mengubah hidup Sumi'ah untuk selamanya. Dengan suara pelan namun tegas, Mito memberikan arahan kepada kedua temannya. Ia meyakinkan mereka bahwa rencana ini hanya akan memberikan pelajaran kepada Sumi'ah yang dianggapnya terlalu angkuh karena tak pernah memperhatikan dirinya. Menjelang pukul 9 malam, Sumi'ah dan Bayu memutuskan pulang. Jalan setapak yang mereka lewati menuju rumah semakin sunyi, hanya diterangi sinar bulan yang redup. Di tengah perjalanan, seorang tetangga menawarkan tumpangan untuk Bayu yang sudah kelelahan. Sumi'ah yang merasa jalan sudah dekat memutuskan untuk berjalan sendiri. Namun langkahnya terhenti ketika tiga sosok muncul dari kegelapan. Mito bersama Wardi dan Bimo berdiri menghadangnya. Malam yang indah ya, Sumi'ah. Mito membuka percakapan dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada apa, Mito? Kamu mau apa? Sumi'ah mencoba tenang meski rasa takut mulai menyelimutinya. Mito hanya tersenyum dingin dengan isyarat tangan. Ia memerintahkan Wardi dan Bimo untuk memegangi Sumi'ah. Ia menjerit, meronta, tetapi suara-suara itu teredam oleh keheningan malam. Mereka menyeretnya ke semak-semak pinggir jalan, jauh dari pandangan siapapun. Dalam ketakutan yang memuncak, Sumi'ah terus memohon. Tolong jangan lakukan ini. Saya janji tidak akan cerita ke siapapun. Namun, permohonannya tak digubris. Malam itu menjadi saksi kejahatan yang tak termaafkan. Wajah Mito yang sebelumnya terlihat pendiam dan sederhana, kini berubah menjadi wajah yang penuh nafsu dan dendam. Ketika semuanya selesai, Sumi'ah terbaring tak berdaya. Tubuhnya memar, bajunya compang-camping. Nafasnya terengah dan matanya kosong menatap langit. Mito berdiri menatap tubuh gadis itu tanpa ekspresi. Kita harus singkirkan dia, kata Wardi, suaranya bergetar. Tanpa emosi, Mito memimpin teman-temannya membawa tubuh Sumi'ah lebih jauh ke dalam hutan. Mereka meninggalkannya di semak belukar, tempat yang diyakini tak seorang pun akan menemukan kebenaran perbuatan mereka. Sumi'ah dengan sisa tenaga yang ada mencoba menggapai sesuatu, apa saja, untuk menyelamatkan dirinya. Namun malam itu adalah malam terakhir bagi Sumi'ah. Pagi itu, mentari baru saja menyembul dari balik bukit ketika Sarno dan anaknya, Rian, bersiap untuk pergi ke hutan. Seperti biasa, mereka membawa peralatan sederhana untuk memanen getah karet. Suara burung-burung kecil menyambut mereka di sepanjang perjalanan menuju kebun yang terletak di tepi hutan lebat. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ketika mereka masuk lebih dalam ke area pohon karet, angin membawa aroma yang menusuk hidung. Bau busuk itu menyeruak, membuat Sarno berhenti dan menatap Rian dengan kening berkerut. Kamu cium baunya, Yan? Tanya Sarno, suaranya datar, tapi nada khawatir terdengar samar. Rian mengangguk menutup hidungnya dengan tangan. Bau banget, Pak. Kayak bangkai. Mungkin binatang mati, Pak, sahutnya. Mereka berdua melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan aroma tak sedap yang semakin menyengat. Namun rasa penasaran mulai mengusik Sarno. Bau itu terlalu kuat untuk sekedar bangkai binatang kecil. Sesekali, ia melirik ke arah semak-semak yang lebat, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Saat pekerjaan selesai, mereka segera kembali pulang. Namun rasa tidak nyaman akibat bau itu masih melekat
dalam pikiran mereka. Sepanjang perjalanan menuju desa, Sarno merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tapi ketika ia menoleh, hanya bayangan gelap dan suara dedaunan yang bergerak diterpa angin. Sesampainya di rumah, Sarno dan Rian membersihkan diri dan beristirahat. Namun suasana di rumah terasa aneh. Angin yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk. Gorden di jendela berayun pelan meskipun tidak ada angin yang berembus. Rian mulai merasa gelisah. Pak, kenapa rasanya rumah ini jadi lebih dingin dari biasanya ya? Tanpa mereka sadari, sesuatu telah ikut pulang bersama mereka. Bayangan samar terlihat berdiri di sudut ruangan. Sosok perempuan dengan pakaian compang-camping, rambut kusut menutupi wajahnya. Dia hanya berdiri diam, tapi udara di sekitar rumah itu terasa semakin berat. Di kamar, Rian mencoba memejamkan mata, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan lirih seperti berasal dari luar jendela, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Ia mendekati jendela dengan langkah ragu, dan saat tirai tersibakan, tidak ada apapun di luar sana, hanya kegelapan. Namun di balik bayangan dirinya yang terpantul di kaca, ia melihat sesuatu. Sosok wajah pucat dengan mata kosong menatapnya tajam dari belakang. Sejak kembali dari hutan, Rian mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Ia sering melamun, tatapannya kosong, dan tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Suasana rumah pun berubah semakin mencekam. Sarno mencoba mengabaikan hal itu, berpikir mungkin putranya hanya kelelahan. Namun, keanehan semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama, Rian tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Tubuhnya menegang, matanya terpejam. Lalu ia mulai bergumam dengan suara lirih, seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan. Tolong makamkan jasadku. Suara itu terdengar bukan seperti suara Rian. Sarno terperanjat. Ia mencoba memanggil nama putranya, namun Rian tetap diam. Tiba-tiba, ia mendongak dengan mata yang memerah, menatap Sarno tajam. Aku di hutan, di semak. Mereka meninggalkanku begitu saja. Suara itu memekik, melengking, dan menggetarkan seluruh ruangan. Sarno, yang selama ini tidak percaya pada hal-hal gaib, mulai merasa ketakutan. Ia tahu ini bukan lagi sekedar keanehan biasa. Setelah Rian terjatuh dan pingsan, Sarno segera mengambil keputusan. Keesokan harinya ia mendatangi rumah Ustadz Fuad, seorang tokoh agama yang dikenal bijak dan sering membantu warga yang mengalami gangguan mistis. Ustadz Fuad mendengarkan dengan seksama cerita Sarno. Ia mengangguk pelan lalu berkata, Ini bukan hal yang biasa, Pak Sarno. Arwah itu ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang belum selesai semasa hidupnya. Malam itu, Ustadz Fuad datang ke rumah Sarno untuk membantu. Ketika doa mulai dilantunkan, Rian yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dengan gerakan kasar. Ia kembali kesurupan. Suaranya berubah menjadi serak, penuh dendam, dan tubuhnya bergerak seperti menahan sakit. Tolong, makamkan jasadku dengan layak. Suara itu terdengar pilu, membuat bulu kuduk meremang. Arwah yang merasuki tubuh Rian mulai menangis, lalu melanjutkan. Aku di hutan, di semak dekat pohon besar. Mereka meninggalkanku di sana, sendiri. Ustadz Fuad terus melantunkan doa, mencoba menenangkan arwah tersebut. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanya Ustadz Fuad dengan suara tenang. Aku Sumi'ah. Mereka mengambil segalanya dariku, lalu membuangku seperti sampah. Tolong aku, makamkan jasadku
Aku hanya ingin tenang. Suara itu semakin lirih, tapi penuh kepedihan. Rian tiba-tiba berhenti bergerak. Ia terjatuh ke lantai, nafasnya berat. Namun sebelum kesurupan itu benar-benar usai, arwah Sumia memberi petunjuk terakhir. Ia menyebutkan lokasi dengan jelas. Tempat jasadnya berada di tengah hutan. Setelah kejadian itu, Sarno dan Ustadz Fuad bersepakat untuk mencari jasad Sumia. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang memenuhi permintaan arwah, tetapi juga tentang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, Ustadz Fuad, Pak Sarno, dan Rian memulai perjalanan ke hutan. Lokasi yang disebutkan arwah Sumia malam sebelumnya begitu jelas terpatri dalam ingatan mereka. Meskipun jaraknya hanya sekitar 1,5 kilometer, perjalanan terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata menahan langkah mereka. Langit mendung dan angin hutan berembus dingin, menambah suasana yang sudah mencekam. Di depan, Rian berjalan dengan langkah berat, meskipun tubuhnya tampak sehat. Wajahnya masih pucat dan matanya memancarkan ketakutan yang tak mampu disembunyikan. Pak Ustadz, saya yakin tempatnya dekat pohon besar di ujung sana. Ujar Rian, menunjuk ke arah pepohonan yang lebih lebat. Suaranya gemetar, tapi ia mencoba tegar. Mereka sampai di lokasi yang dimaksud. Sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar ke permukaan tanah, berdiri kokoh di tengah semak belukar. Aroma busuk segera menyeruak, menusuk hidung, lebih kuat dari sebelumnya. Rian langsung menutup mulutnya, berusaha menahan mual. Bismillah, ujar Ustadz Fuad. Mulai melangkah mendekati sumber bau tersebut. Ia menyibakkan dedaunan dan ranting, dan di sana, tersembunyi di balik semak, mereka menemukan jasad Sumia. Tubuh itu telah membusuk. Belatung memenuhi jasadnya, merayap tanpa henti, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pak Sarno memalingkan wajah, tak kuasa menahan rasa ngeri. Sementara Rian berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Fuad mengucapkan doa dengan suara serak. Ini memang jasad seorang perempuan. Dia tidak dimakamkan, hanya dibiarkan di sini, seperti yang dikatakan arwahnya. Ustadz Fuad melanjutkan. Kita tidak bisa membiarkan dia seperti ini. Kita harus melaporkan ini ke kepala desa dan pihak berwenang, agar dia bisa dimakamkan dengan layak. Sarno mengangguk, masih terpaku pada jasad di depannya. Hatinya dipenuhi campuran rasa sedih dan marah. Bagaimana mungkin seseorang diperlakukan begitu keji? Namun sebelum mereka meninggalkan tempat itu, suasana berubah. Angin mendadak berhenti, dan keheningan yang mencekam melingkupi mereka. Ustadz Fuad merasakan ada kehadiran lain di sekitar mereka. Tolong, selesaikan ini. Aku ingin tenang. Suara itu lirih terdengar lagi. Kali ini bukan dari mulut Rian, tetapi seolah berasal dari udara di sekitar mereka. Ustadz Fuad menenangkan diri. Kami akan memastikan jasadmu dimakamkan dengan layak. Jangan khawatir, semuanya akan selesai. Dengan hati-hati mereka meninggalkan hutan dan segera melaporkan penemuan tersebut. Kepala desa yang mendengar cerita mereka terkejut, namun setuju untuk mengurus pemakaman Sumia dengan hormat. Setelah laporan resmi disampaikan oleh Pak Sarno dan Ustadz Fuad, polisi segera turun tangan. Mereka tiba di lokasi penemuan jasad Sumia dengan sejumlah peralatan forensik. Hutan yang biasanya sepi kini menjadi ramai oleh kehadiran aparat dan warga yang penasaran. Meskipun mereka dilarang mendekat terlalu dekat. Garis polisi dipasang mengelilingi area tempat jasad ditemukan, membatasi langkah siapa saja yang tidak berkepentingan.
Bau busuk yang menyengat masih terasa di udara, namun kini bercampur dengan rasa tegang dan misteri yang menyelimuti lokasi tersebut. Kami perlu memastikan semua bukti di sini terjaga. Ini jelas kasus yang membutuhkan perhatian serius, ujar Kapolsek kepada kepala desa yang turut hadir. Polisi mengambil sejumlah foto dan mencatat setiap detail di lokasi. Setelah prosedur selesai, jasad Sumia dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Langkah ini diambil karena ada dugaan kuat bahwa Sumia mengalami kekerasan sebelum kematiannya. Di rumah sakit, tim forensik mulai melakukan pemeriksaan seluruhnya terhadap jasad Sumia. Hasil awal dari otopsi menunjukkan beberapa temuan yang menguatkan dugaan polisi terhadap luka-luka pada tubuh Sumia yang tidak wajar, termasuk bekas cekikan di leher dan memar di beberapa bagian tubuh. Luka-luka itu menunjukkan bahwa Sumia mengalami kekerasan brutal sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Ini bukan kecelakaan biasa, kata dokter forensik kepada penyidik yang hadir. Ada tanda-tanda perlawanan. Korban kemungkinan besar diserang dan dicekik hingga tewas. Polisi mulai menyusun skenario kejadian. Mereka menduga Sumia menjadi korban kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Namun mereka belum memiliki petunjuk siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Sementara itu, kabar tentang hasil otopsi menyebar dengan cepat di desa. Warga mulai berspekulasi tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kematian Sumia. Nama Mito, seorang pemuda yang dikenal sering mengejar Sumia, mulai disebut-sebut. Namun tanpa bukti yang konkret. Tuduhan itu hanya menjadi desas-desus belaka. Pak Sarno dan Rian merasa lega karena mereka telah membantu mengungkap keberadaan jasad Sumia. Tetapi ketakutan mulai menghantui mereka. Arwah Sumia yang gelisah mungkin tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Pak Ustadz, apakah ini berarti arwah Sumia masih ada di sini? Tanya Rian dengan suara gemetar. Ustadz Fuad mengangguk pelan. Selama kasus ini belum selesai, arwahnya mungkin akan tetap berada di antara kita. Namun yang terpenting adalah memberikan jasadnya pemakaman yang layak. Setelah itu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Pemakaman Sumia direncanakan untuk dilakukan keesokan harinya setelah semua proses penyelidikan selesai. Namun suasana desa sudah tidak lagi sama. Ketakutan dan rasa penasaran menghantui setiap warga, seolah bayangan gelap kematian Sumia kini menyelimuti mereka semua. Polisi terus menyelidiki, berharap segera menemukan jawaban atas misteri kematian Sumia, sementara arwahnya masih menunggu keadilan yang layak ia dapatkan. Proses autopsi terhadap jasad Sumia selesai dilakukan oleh tim forensik, dan hasilnya membawa temuan yang lebih mengejutkan. Selain luka memar dan bekas cekikan di leher, ditemukan bukti bahwa Sumia juga telah menjadi korban kekerasan seksual. Tanda-tanda kekerasan itu meninggalkan jejak yang jelas pada tubuhnya, termasuk sidik jari yang terdeteksi di beberapa bagian tubuh. Kami menemukan bukti kekerasan seksual. Korban tidak hanya dicekik, tetapi juga disetubuhi secara paksa sebelum meninggal, ujar dokter forensik kepada Kapolsek. Polisi yang sudah menduga adanya tindak kriminal keji kini memiliki bukti kuat untuk mencari pelakunya. Sidik jari yang ditemukan di tubuh Sumia segera dianalisis dan dicocokkan dengan data penduduk desa dan sekitarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kecocokan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sidik jari tersebut milik Mito, seorang pemuda dari desa tetangga yang dikenal dengan reputasi buruknya. Setelah mengidentifikasi Mito sebagai salah satu pelaku, polisi bergerak cepat untuk menangkapnya. Mereka menerima informasi bahwa Mito sering berkumpul dengan kawan-kawannya di rumahnya untuk mabuk-mabukan. Tanpa membuang waktu, tim kepolisian melakukan penggerebekan malam itu juga. Di rumah Mito, suasana kacau. Mito dan 3 orang kawannya sedang mabuk berat, dikelilingi botol-botol minuman keras.
Tahan mereka yang sebelumnya riuh berubah menjadi kepanikan saat melihat kehadiran polisi yang bersenjata lengkap. Mito, angkat tanganmu. Kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap Sumia. Mito yang masih dalam keadaan setengah sadar mencoba melawan, namun sia-sia. Polisi dengan mudah melumpuhkannya dan menangkap ketiga kawannya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka semua diborgol dan digiring ke kantor polisi, sementara warga desa yang mendengar keributan mulai berkumpul di sekitar rumah tersebut. Berita tentang penangkapan Mito dan kawan-kawannya menyebar dengan cepat di desa Sumia dan desa tetangga. Warga yang selama ini diam-diam curiga terhadap Mito merasa lega, tetapi juga marah. Banyak yang menyesalkan bahwa tindakan keji seperti ini tidak terjadi di antara mereka. Di sisi lain, keluarga Sumia merasa hancur mendengar hasil otopsi. Ibunya menangis histeris saat mengetahui bahwa putrinya tidak hanya dibunuh, tetapi juga dilecehkan secara tidak manusiawi. Ustadz Fuad yang terus mendampingi keluarga Sumia meminta mereka untuk bersabar dan mempercayakan proses hukum kepada pihak berwenang. Ini adalah langkah awal untuk memastikan keadilan bagi almarhumah Sumia. Kita harus terus berdoa agar kebenaran sepenuhnya terungkap. Katanya dengan suara lembut namun tegas. Polisi melanjutkan penyelidikan, mencari bukti tambahan dan menggali informasi lebih lanjut dari para tersangka. Namun di tengah kemajuan kasus ini, ada satu pertanyaan yang tetap menghantui. Apakah arwah Sumia akan tenang setelah para pelakunya ditangkap? Ataukah dia masih memiliki pesan lain yang ingin disampaikan kepada dunia? Setelah proses penyelidikan yang panjang dan mengejutkan, akhirnya keadilan bagi Sumia tercapai. Dengan penangkapan Mito dan kawan-kawannya, proses hukum dimulai. Mereka semua dihadapkan pada pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tindakan keji yang mereka lakukan tak hanya merenggut nyawa Sumia, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Pada hari pemakaman Sumia, suasana desa terasa lebih tenang, namun penuh haru. Warga desa berkumpul di dekat makam yang sudah dipersiapkan dengan rapi. Keluarga Sumia, meski masih berduka, mereka sedikit lega karena akhirnya anak mereka bisa dimakamkan dengan layak. Ibunya yang sempat menangis tak henti-hentinya, kini tampak lebih tegar. Ustadz Fuad memimpin doa untuk arwah Sumia, mengharap agar roh Sumia diberi ketenangan dan kedamaian. Sumia, kami semua memohon agar kamu tenang di sisinya. Semoga segala dosa-dosamu diampuni dan arwahmu mendapat tempat yang baik, ujar Ustadz Fuad dengan suara penuh haru. Setelah doa selesai, jasad Sumia perlahan-lahan dimakamkan. Proses pemakaman itu berlangsung hikmat, meskipun banyak air mata yang jatuh dari mata mereka yang hadir. Warga desa memberikan penghormatan terakhir dan berdoa agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sementara itu di dalam ruang sidang, Mito dan 3 rekannya dihadapkan pada pengadilan. Semua bukti yang ditemukan mulai dari hasil otopsi hingga keterangan saksi dan sidik jari yang tertinggal membuktikan keterlibatan mereka dalam pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap Sumia. Hakim menjatuhkan hukuman yang berat kepada Mito dan kawan-kawannya. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak kekerasan yang mereka lakukan. Mito yang sebelumnya tampak seperti pemuda yang tak terkontrol, kini hanya bisa menunduk. Keputusan ini adalah bentuk keadilan yang harus dihadapi oleh mereka yang telah merenggut nyawa tanpa belas kasih. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, kata hakim dengan tegas. Setelah pemakaman Sumia, desa perlahan kembali normal. Meskipun begitu, bayang-bayang tragedi itu tetap menghantui mereka yang terlibat langsung. Arwah Sumia yang telah mendapatkan pemakaman yang layak kini diyakini akan tenang karena keadilan sudah ditegakkan. Rian yang merasa bersalah atas kejadian itu kini berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Ia berdoa untuk mendapatkan kedamaian dan berharap bisa membantu orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk penebusan atas apa yang telah terjadi. Semoga Sumia bisa beristirahat dengan tenang. Kami tidak akan melupakanmu, ucap Rian
sambil berdiri di dekat makam Sumiah. Desa yang sempat diliputi ketakutan kini berangsur-angsur kembali pulih. Warga mulai menyadari betapa berharganya hidup dan betapa pentingnya menjaga rasa hormat dan keadilan di antara sesama. Tapi mereka juga belajar untuk tidak melupakan sejarah agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Dengan hukuman yang diterima oleh Mito dan kawan-kawannya serta pemakaman yang layak bagi Sumiah, kisah ini pun akhirnya ditutup dengan rasa haru dan keadilan yang terlambat datang. Namun meskipun keadilan sudah ditegakkan, ingatan akan Sumiah tetap hidup di hati mereka yang mengenalnya selamanya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.